Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Quratul Aini dari Prodi Sejarah NIM 218720100251. Saya akan membahas isi buku ini, Sejarah Peradaban Islam. Peradaban Islam yang dari segi peradaban Islam diambil dari Al-Hadara Al-Islamiyah yang berarti kebudayaan Islam. Kebudayaan Islam merupakan landasan peradaban Islam, sedangkan landasan kebudayaan adalah agama Islam itu sendiri. Dijelas pada bab 2 dijelaskan riwayat hidup Nabi Muhammad SAW yang diawali dengan penjelasan keadaan Arab sebelum Islam. Ketika Nabi Muhammad SAW lahir, kota Mekah merupakan kota yang sangat penting, Ka'bah sebagai tempat ziarah. Namun masyarakat Mekah dan pra-Islam telah menyimpang dan ajaran tauhid Nabi Ibrahim. Mereka percaya Mekah pra-Islam telah menyimpang dari ajaran tauhid Nabi Ibrahim. Mereka percaya bahwa Tuhan memiliki asisten yang diciptakan oleh masyarakat Mekah sebagai berhala yang mereka sembah dan tempatkan di sekitar Ka'bah. Nabi Muhammad SAW sebagai anggota Bani Hashim, suku yang kalah kuat di antara suku Quraisy lainnya, lahir pada tahun 570 Masehi dan wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal 11 hari 8 Juni 632 Masehi. Ketika berusia 40 tahun, Nabi Muhammad SAW diutus Allah untuk dakwah Islam yang dilakukannya melalui beberapa tahapannya, artinya tingkat kerahasiaan di lingkungan sendiri dan di antara rekan sejawat serta tindakan melakukannya secara terbuka. Namun, reaksi pihak Quraisy tidak seperti yang dibayangkan. Mereka menolak khutbah Rasul dan bahkan memusuhi dia dengan sangat keras. Hal ini disebabkan beberapa faktor, diantaranya adalah bisnis patung, kedudukan dan prestasenya, sikap permusuhan kaum Quraisy terhadap kaum muslimin yang masih tergolong lemah semakin bertambah hingga Rasulullah menyarankan umatnya untuk hijrah ke Abisinia. Setelah meninggalkan istrinya Khadijah dan pamannya Abi Thalib, kaum Quraisy tampak merasa bebas dan permusuhan terhadap Rasulullah semakin sering terjadi. Di latar belakangnya adanya kesepakatan antara Rasulullah dengan masyarakat Yastrib, Baitul Aqabah. Rasulullah dan masyarakat Islam hijrah ke Yastrib yang kini dikenal dengan nama Madinah. Rasulullah di Madinah diterima dengan sangat baik oleh masyarakat setempat. Di Madinah, Rasulullah diangkat sebagai pemimpin resmi. Beliau menerapkan beberapa kebijakan untuk memperkuat terbentuknya negara Madinah. Dengan terbentuknya Madinah, umat Islam semakin kuat. Namun, permusuhan masyarakat Quraisy belum berhenti sehingga berujung pada pecahnya sejumlah peperangan, antara lain Perang Badar, Perang Uhud, Perang Khandaq, dan juga perang dengan bangsa lain seperti Perang Bahtera. Setelah kedudukan kaum muslimin semakin kokoh dan mapan, maka kaum muslimin menunaikan ibadah haji pada tahun 66, namun tertahan oleh akad Hudaybiyah yang menguntungkan pihak umat Islam. Namun akad tersebut dikhianati oleh kaum kafir Quraisy hingga akhirnya pada tahun 9 terjadi penaklukan Mekah secara damai dan disusul dengan sikap tunduk suku-suku Arab lainnya. Pada tahun 10 Hijriah, Rasulullah menunaikan haji wada dan akhirnya beliau wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal 11 Hijriah. Pada bab 3 dan 4 dijelaskan tentang masa kemajuan Islam yang dimulai pada masa kekhalifah
Khulafaur Rasyidin, dan saat ini Islam benar-benar mengalami kemajuan tanpa meninggalkan ajaran Islam yang sebenarnya. Khalifah pertama dijabat oleh Abu Bakar As-Siddiq yang dipilih melalui musyawarah para sahabat. Pada masa pemerintahannya, keadaan umat Islam masih belum stabil. Muncul nabi-nabi palsu dan orang-orang yang mangkir zakat. Dia melawan mereka dan memperoleh kekuatan dalam pemerintahannya dan melanjutkan perluasan wilayah di luar Arabia. Beliau wafat pada tahun 634 Masehi, meninggalkan kiprahnya dalam pemekaran wilayah yang kelak dilanjutkan oleh Umar. Pada masa Abu Bakar, pengumpulan teks Al-Quran dilakukan atas inisiatif Umar untuk mengatasi ketakutan akan hilangnya Al-Quran yang disebabkan oleh banyaknya hafidhin yang gugur di medan perang. Umar bin Khattab diangkat menjadi khalifah atas keputusan Abu Bakar setelah berkonsultasi dengan para sahabat. Umar meneruskan usaha Abu Bakar dalam pemekaran provinsi. Karena pemekaran wilayah yang begitu cepat, beliau segera menata pemerintah negara dengan mencontoh pemerintahan yang telah berkembang khususnya di Persia. Umar mengatur sistem pembayaran gaji dan pajak tanah. Pengadilan didirikan untuk memisahkan lembaga yudikatif dan eksekutif, sedangkan untuk menjaga perdamaian dan ketertiban, ia mendirikan posisi polisi dan pekerjaan umum. Umar juga mendirikan Baitul Mal, mencetak mata uang, dan menciptakan tahun Hijriah. Umar bin Khattab memerintah selama 10 tahun dan meninggal pada tahun 644 Masehi, 23 Hijriah, dibunuh oleh seorang anak Persia, Abu Lu'lu'ah. Para pemuda membentuk dewan beranggotakan 6 orang untuk memilih khalifah yang melanjutkan perjuangan Umar, dan Utsman bin Affan terpilih setelah persaingan ketat antara Ali bin Abi Thalib. Umar memerintah selama 12 tahun. 6 tahun pertama masa pemerintahannya produktif. Al-Quran ia susun dalam total 5 kitab yang ia sebarkan ke daerah lain untuk menjadi standar bacaan Al-Quran oleh umat Islam, dan ilmu agama berkembang pesat saat ini. Namun selama 6 tahun terakhir pemerintahannya banyak terjadi pemberontakan yang disebabkan oleh kekecewaan umat Islam atas kebijakan nepotismenya. Akhirnya ia mengakhiri pemerintahannya dengan menghembuskan nafas terakhirnya pada tahun 35 Hijriah sampai 655 Masehi yang dibunuh oleh para pemberontak. Sepeninggal Utsman, masyarakat berjanji setia kepada Ali bin Abi Thalib. Dia memerintah hanya 6 tahun. Pada masa pemerintahannya hanya menghadapi kerusuhan, tidak ada kala yang pasti dalam pemerintahannya. Setelah menggantikan Utsman, Ali memberhentikan gubernur yang diangkat oleh Utsman. Hal ini menimbulkan kekecewaan di pihak Umayyah, dan akhirnya mereka memberontak di bawah pemimpinan Muawiyah hingga terjadi perang Siffin yang berakhir dengan tahkim yang merugikan pihak Ali dan terpecahnya barisan Ali dan keluarnya ia dari Khawarij dengan alasan menyesali tindakan Ali yang menerima tahkim, hingga akhirnya beliau dibunuh oleh kaum Khawarij pada tanggal 20 Ramadan 40 Hijriah, dan pemerintahannya dilanjutkan oleh putranya Hasan. Karena Hasan ternyata lemah, maka ia membuat perjanjian yang dapat mempersatukan umat Islam di bawah kekuasaan Muawiyah pada tahun 661 Masehi yang dikenal dengan nama Am al-Jamaah, yang mengakhiri kekuasaan kekhalifahan Rasyidin yang dilanjutkan dengan kekuasaan dinasti Umayyah.
Pada masa dinasti Umayyah, perkembangan umat Islam juga pesat, baik dari aspek ilmu pengetahuan, arsitektur, maupun wilayah negara Islam yang menduduki wilayah Eropa Barat atau Andalusia. Namun, pada akhir masa kekhalifahan Bani Umayyah sering terjadi pemberontakan yang disebabkan oleh nepotisme, kebijakan-kebijakan krusial, dan menurutnya kekuasaan, hingga akhirnya digulingkan oleh dinasti Abbasiyah yang membentuk dinasti Abbasiyah pada tahun 1302 Hijriah. Adapun runtuhnya dinasti Umayyah difaktorkan oleh pergantian khalifah berdasarkan keturunan, adanya pemberontakan yang dilakukan oleh kaum Syiah atau pengikut Ali yang disebabkan oleh peristiwa pada masa Ali dan terbunuhnya Husain bin Ali oleh Khalifah Yazid, konflik antar suku Arab dan antar masyarakat Mawali, lemahnya kedaulatan kekuasaan Bani Umayyah. Pada masa dinasti Bani Abbasiyah, umat Islam mencapai puncak kejayaannya hingga mampu menyamai bahkan melampaui kekuasaan Romawi dengan pesatnya perkembangan peradaban Islam dalam aspek ilmu pengetahuan, baik keagamaan maupun duniawi, arsitektur, pemerintahan, kedokteran, sastra, militer, dan lain-lain. Karena luasnya wilayah kekuasaan umat Islam, kepemimpinannya dipegang oleh khalifah yang lemah, maka wilayah negara-negara Islam dimulai merdeka hingga akhirnya banyak tercipta negara-negara kecil Maluku Tawaif yang berujung pada runtuhnya dinasti Abbasiyah. Selain itu, bangsa Mongol yang menghancurkan kekhalifahan Abbasiyah. Islam di Spanyol. Awal masuknya Islam di Spanyol pada masa kekhalifahan Umayyah dengan pemimpin Tariq bin Ziyad dan kawan-kawan yang menggulingkan kekuasaan Gotik yang sewenang-wenang. Pada awal pemerintahan Islam di Spanyol masih goyah dan arti belum stabil, masih banyak terjadi pemberontakan dari pihak Nasrani dan juga persaingan politik dari kalangan magang hingga masuknya Ad-Dakhil. Datanglah Spanyol yang melarikan diri dari Bani Abbas yang telah menggulingkan kekuasaan Bani Umayyah. Ad-Dakhil merebut kekuasaan pemerintahan Spanyol yang dipegang oleh Antek Khalifah Bani Abbasiyah yang akhirnya mampu mencapai dan membentuk kekuasaan Bani Umayyah II di Spanyol. Peradaban Spanyol yang dianut oleh umat Islam berkembang pesat dalam bidang intelektual, ilmu pengetahuan, fikih, musik, seni, bahasa, dan sastra, serta arsitektur dan bangunan di kota tersebut. Kemajuan tersebut mempengaruhi peradaban Eropa hingga masa Renaissance di Eropa. Universitas Cordova didirikan di Cordova, banyak perpustakaan dibangun dan masyarakat hidup sejahtera sama halnya dengan manusia. Akhirnya, kekuatan umat Islam di Spanyol mulai melemah akibat masuk Islam dan akibat konflik Islam dan Kristen, tidak adanya pemersatu ideologi, kesulitan ekonomi, tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan, hingga akhirnya ditaklukkan oleh Raja Frederick dan Ratu Elizabeth. Masa kemunduran Islam. Setelah kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad runtuh akibat serangan tentara Mongol, kekuatan politik Islam mengalami kemerosotan drastis. Wilayah kekuasaan terpecah belah menjadi beberapa kerajaan kecil, bahkan saling berperang. Beberapa peninggalan budaya dan banyak peradaban Islam hancur akibat serangan Mongol. Namun, kecelakaan itu tidak berhenti sampai di situ. Serangan dari timur turut berperan dalam hancurnya pusat-pusat kekuatan Islam, dan umat Islam berjuang untuk bangkit kembali. Masa tiga kerajaan besar, yaitu Kerajaan Ottoman, Safawi, dan Mughal. Pasca jatuhnya dinasti Bani Abbasiyah, umat Islam berusaha bangkit dari tidurnya selama 1,5 abad
Dan saat ini kekuatan dan kemajuan umat Islam masih dapat dirasakan seiring dengan perkembangan peradaban yang terus meningkat. Kesulitan Utsmaniyah didirikan oleh Utsman I yang mendeklarasikan kemerdekaan dari Turki Seljuk setelah wafatnya Sultan Alauddin II. Ia menaklukkan wilayah sekitarnya selangkah demi selangkah dan perjuangannya dilanjutkan oleh penerusnya. Pada masa Murad I, ia membangun perdamaian di negara dan memperluas wilayahnya ke barat. Dan perluasan kerajaan Turki terhenti beberapa saat akibat serangan tentara Mongol di bawah pimpinan Timur Leng yang membunuh Sultan Bayazid dan putranya di Penawanan pada tahun 1403 Masehi. Peristiwa ini memicu gejolak di kawasan Turki Utsmaniyah. Banyak wilayah yang ingin merdeka namun dipertemukan kembali oleh Sultan Muhammad I. Sepeninggal Leng Timur yang mengakibatkan terpecahnya mereka dimanfaatkan oleh Turki Utsmaniyah dari cengkeraman bangsa Mongol. Puncak kemajuan dicapai pada masa Muhammad II. Ia mampu menaklukkan Byzantium dan melancarkan ekspansi Turki ke wilayah Eropa. Adapun kemajuan peradaban terjadi pada bidang militer, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta agama hingga akhirnya mengalami kemunduran, namun tetap dipandang oleh Eropa. Kemunduran pemerintah Turki Utsmaniyah disebabkan oleh sangat luasnya wilayah kekuasaan yang berusaha melepaskan diri dari pemerintah pusat, heterogenitas penduduk, lemahnya penguasa, budaya pungli, pemberontakan negara, Jenisari, terpuruknya perekonomian, dan terjadi stagnasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan akhirnya Turki Utsmani hancur setelah kekalahannya pada PD-1 dan kekuasaan Sultan direbut oleh Mustafa Kemal Pasha yang membentuk Turki sebagai negara sekuler. Pemerintahan Safawi berawal dari Syiah Torikot yang didirikan oleh Syafi'at Din yang kelamaan para pengikut Torikot ini bersikap fanatik dan menolak semua aliran di luar Syiah. Keterlibatan Torikot ini dalam bidang politik menjadi nyata pada masa kepemimpinan Zunaid 1447 sampai 1460 Masehi. Perluasan aktivitas politik menjadi aktivitas keagamaan menyebabkan konflik dengan Kian Aka, Koyunlu, dan Junaid dikalahkan dan diasingkan. Di pengasingan ia mengumpulkan kekuatan dan berkoalisi dengan Uzuman Hasan dan menikahkan putranya dengan putri Uzun Hasan, dan di pernikahan itu lahirlah Ismail sebagai pendiri dan raja pertama kerajaan Safawi. Di bawah kepemimpinan Ismail, pasukan Kizilbas menyerang dan mengalahkan Aka Koyunlu dan merebut wilayahnya hingga seluruhnya Persia dan bagian timur Bulan Sabit subur berada di bawah kekuasaannya. Ambisinya yang tidak terbendung mendominasi dirinya untuk menaklukkan Turki Utsmani, namun mereka mengalami kekalahan dan Raja Ismail mengalami depresi dan berdampak buruk pada stabilitas kerajaan. Baru pada masa Raja ketiga Abbas I mampu mengendalikan stabilitas negaranya dengan menghilangkan dominasi tentara Kizilbas dan membentuk tentara baru yang terdiri dari para budak, membuat perjanjian dengan Turki Utsmani. Upaya tersebut berhasil membawa kerajaan Safawi ke puncak kesuksesannya. Pemerintah setelah Abbas I membawa kerajaan Safawi mengalami kemunduran. Hal ini disebabkan oleh konflik berkepanjangan dengan Turki Utsmaniyah, dekadensi moral yang menimpa sebagian pemimpin pemerintahan Safawi, dan menurunnya semangat juang di kalangan militer.
Kerajaan Mughal didirikan oleh Babur, salah satu cucu Timur Leng. Ia berambisi menaklukkan Samarkand dengan kota terpenting di Asia Tengah saat itu. Awalnya ia mengalami kekalahan dan berkat bantuan kerajaan Safawi ia mampu menguasainya, yang kemudian berlanjut ke India dan berdirilah kerajaan Mughal. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Akbar yang mampu menumpas pemberontakan dan merebut wilayah provinsi lain. Ini menerapkan toleransi universal untuk stabilitas politik. Kemajuan ini dapat dipertahankan oleh 3 raja setelahnya, sedangkan raja setelahnya adalah raja yang lemah dan membawa kerajaan Mughal di ambang kehancuran. Faktor kemunduran kerajaan Mughal adalah stagnasi pembangunan kekuatan militer, dekadensi moral para pejabat, pendekatan keras Aurangzeb yang memunculkan benih-benih pemberontakan, dampak imperialisme Inggris dan pemberontakan kaum Sikh Hindu. Kolonialisasi Barat terhadap dunia Islam dan perjuangan kemerdekaan negara Islam. Berawal dari peristiwa Renaissance yang terjadi di Eropa, bangsa Eropa berkelana mencari lahan untuk memasarkan produknya dan mencari rempah-rempah. Dilatar belakangi terjadinya Perang Salib, negara-negara Eropa mulai memperluas wilayah negara-negara Islam. Negara-negara Islam yang sadar akan ketinggalnya serta berjalannya waktu di bawah kekuasaan imperialis berusaha mencapai kemerdekaannya dengan berbagai cara, yang akhirnya dimulai dengan kemerdekaan Indonesia yang kemudian diikuti oleh negara-negara Islam lainnya. Islam di Indonesia. Pada awal masuknya agama Islam di Indonesia dibawa para pedagang Gujarat pada abad ke-13 dan terus berkembang pesat hingga terbentuknya kerajaan-kerajaan Islam tersebar di seluruh Nusantara. Namun, perkembangan Islam di Indonesia berhenti dengan masuknya penjajah Eropa, mulai dari Portugis, Inggris, dan terakhir Belanda yang mampu menjajah Indonesia selama kurang lebih 3,5 abad. Penjajah Belanda terus menekan perkembangan Islam dengan berbagai cara, salah satunya dengan menyebarkan agama Kristen di tanah Indonesia. Melalui perjalanan waktu yang panjang dan berbagai proses yang dilakukan, perjuangan umat Islam khususnya di Indonesia tidak akan pernah berhenti, baik masa pemerintahan Islam hingga Islam. Pada akhirnya kekuasaan kolonial terus melakukan berbagai upaya untuk merebut kemerdekaan Indonesia yang akhirnya diperoleh pada 17 Agustus 1945. Pada masa pasca kemerdekaan, di mana pemerintahan dipegang oleh Insinyur Soekarno yang lebih cenderung ke PKI, terjadi disintegrasi antara umat Islam dan PKI. Di era Orde Baru, keadaan umat Islam semakin terpojok. Meski musuh bebuyutannya PKI telah berhasil dikalahkan, umat Islam dibatasi oleh kebijakan-kebijakan menyudutkan umat Islam, hingga umat Islam berusaha bangkit dan melawan kezaliman yang selama ini dilakukan di Orde Baru ini. Keberadaan lembaga peradilan agama di masa Indonesia merdeka adalah kelanjutan dari masa kolonial Belanda. Pada masa pendudukan Jepang, pengadilan agama tidak mengalami perubahan. Setelah Indonesia merdeka, jumlah pengadilan agama bertambah, tapi administrasinya tidak segera dapat diperbaiki. Para hakim Islam tampak ketat dan kaku karena hanya berpegang pada mazhab Syafi'i. Sementara itu, belum ada kitab undang-undang yang seragam yang dapat dijadikan pegangan para hakim, dan pengadilan agama didominasi oleh golongan tradisionalis. Karena itulah sekolah pendidikan hakim Islam negeri dan fakultas syariah di perguruan tinggi Islam didirikan.
Pada tahun 1974, hukum perkawinan diundangkan setelah Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui pada bulan Desember 1973. Sebenarnya usaha untuk mengundang peraturan perkawinan secara rasional sudah dimulai sejak tahun 1950. Dengan terbentuknya suatu panitia khusus yang diketuai oleh bekas Gubernur Sumatera, Tengku Muhammad Hasan baru pada tahun 1958. Hasil kerja panitia ini dibicarakan dalam Dewan Perwakilan Rakyat bersama-sama dengan suatu usul rancangan undang-undang yang dimajukan oleh kalangan nasionalis. Akan tetapi kedua rancangan itu dikesampingkan karena terjadi kemacetan dalam perdebatan di parlemen. Rancangan undang-undang yang sama kemudian disusun kembali tahun 1967 dan 1968. Kedua rancangan ini dibicarakan dalam sidang DPR tahun 1973, tetapi mengalami hal yang sama karena wakil dari golongan Katolik menolak rancangan itu. Akibatnya, pemerintah menarik kembali kedua rancangan tersebut dan mengusulkan RUU yang baru pada tanggal 31 Juli 1973. Ketika rancangan ini disidangkan, pihak Islam merasa keberatan dan beberapa ratusan belajar Islam melakukan protes di ruang DPR karena banyak butir-butir RUU yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam. Di luar sidang DPR, masalah protes itu dapat diselesaikan dengan mengubah RUU tersebut sehingga seluruhnya sesuai dengan tuntutan kalangan Islam. Yang terakhir inilah yang diundangkan pada bulan Januari 1974 itu. Pelaksanaan hukum Islam di Indonesia meskipun demikian tetap saja masih sulit dilakukan karena belum ada kompilasi apalagi kodifikasi hukum Islam yang dapat dijadikan pegangan. Peraturan hukum Islam yang dijadikan hukum terapan pada Badan Peradilan Agama masih terpancar dalam berbagai kitab fikih klasik yang jumlahnya sangat banyak. Oleh karena itu, untuk itu pada tanggal 21 Maret 1984 diterbitkan surat keputusan bersama antara Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama yang menetapkan terbentuknya sebuah panitia dengan tugas menangani pelaksanaan kompilasi. Dari panitia ini diharapkan dihasilkan kitab hukum perkawinan, hukum kewarisan, dan hukum perwakafan yang benar-benar dan dengan ajaran Islam dapat mengatur masyarakat Islam dengan adil. Panitia kompilasi itu menghasilkan 3 buku hukum masing-masing tentang hukum perkawinan, buku 1, hukum kewarisan yaitu buku 2, dan hukum perwakafan yaitu buku 3. Ketiga buku tersebut dilokakaryakan pada bulan Februari 1988 dan mendapat dukungan yang luas. Kemantapan posisi hukum Islam dalam sistem hukum nasional semakin meningkat setelah Undang-Undang Peradilan Agama ditetapkan 1989. Undang-Undang Peradilan Agama ini merupakan kelengkapan dari Undang-Undang Nomor 14 1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Indonesia termasuk negeri yang banyak pengiriman jemaah haji di masa penjajahan. Di masa penjajahan, tahun kemuncak ialah tahun 1926 sampai 1927 ketika sekitar 2.000 orang pergi ke Mekah. Sungguh pun angka itu baru pada tahun terakhir terlewati, tetapi umumnya dalam keadaan biasanya jumlah jemaah meningkat cepat karena memang keinginan menunaikan ibadah haji semakin kuat. Angka tertinggi sampai tahun 1992 tercapai pada tahun 1992 yaitu sekitar 107.000 orang jamaah haji Indonesia diberangkatkan.
Sejak awal tahun 1970-an, banyak para pejabat tinggi pemerintah termasuk menteri yang tidak ketinggalan berangkat ke Tanah Suci. Bahkan dari kalangan merekalah Amir Al-Hajj, pemimpin jemaah haji Indonesia, ditunjuk. Semenjak zaman penjajahan Belanda, umat Islam di Indonesia ingin mempunyai kapal laut untuk dipergunakan dalam penyelenggaraan perjalanan haji. Uang dikumpulkan, saham diedarkan, tetapi selama zaman penjajahan keinginan itu tidak terwujud. Setelah Indonesia merdeka, usaha dilanjutkan pada tahun 1950. Sebuah yayasan, yaitu Yayasan Perjalanan Haji di Indonesia, didirikan di Jakarta. Pemerintah memberikan kekuasaan pada yayasan itu untuk menyelenggara perjalanan haji, sebuah bank haji Indonesia, dan sebuah perusahaan kapal pelayaran muslimin Indonesia didirikan. Tetapi 10 tahun kemudian perusahaan musi itu masih saja bertindak sebagai agen dalam mencarter kapal dan dari perusahaan asing. Dalam tahun 1961 itu juga sesuatu perusahaan pelayaran baru, Perseroan Terbatas Arafat, didirikan dengan modal yang berasal dari para jemaah haji atau calon jemaah itu sendiri. Selanjutnya pada tahun 1964, panitia perbaikan haji diganti dengan badan baru, Dewan Urusan Haji. Dewan ini mengajak PHI untuk kembali mengurus jemaah haji, tetapi campur tangan pemerintah di dalam semakin besar karena tanggung jawab penyelenggaraan haji terletak pada pemerintah setempat. Namun, semua usaha yang dilakukan itu tidak ada berhasil baik. Setelah Soekarno jatuh pada tahun 1966, organisasi swasta mulai lagi melakukan kegiatannya penyelenggaraan perjalanan haji. Banyak umat Islam yang menjadi korban dari kegiatan ini. Para jemaah ada yang tidak dapat berangkat atau dibiarkan tanpa layanan dalam perjalanan. Ini merupakan salah satu sebab mengapa pemerintah kemudian pada tahun 1970 memegang monopoli perjalanan haji. Di antara alasan mengapa pemerintah melakukan monopoli dalam perjalanan penyelenggaraan haji adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu pemerintah merasa bertanggung jawab atas penyelenggaraan perjalanan haji agar masyarakat merasa tentram dan terjamin. Yang kedua, yaitu kemungkinan faktor laba untuk menjadi perhatian pemerintah. Kalaupun hal ini tidak dimaksudkan untuk dikejar, tapi sekurang-kurangnya uang masuk secara ekstra dapat juga dicatat. Uang ini karena tiap jemaah dibebankan tambahan biaya untuk berbagai dana, mempermudah usaha pemerintah memberi bantuan kepada berbagai proyek yang bermanfaat untuk umat Islam. Seperti penyelesaian pembangunan Masjid Istiqlal di Jakarta dan pengembangan berbagai lembaga pendidikan seperti pesantren dan madrasah. Dengan cara ini pemerintah dapat menumbuhkan kepercayaan di kalangan masyarakat Islam kepada dirinya. Pada tanggal 8 September 1969 di Jakarta didirikan Pusat Dakwah Islam Indonesia (PDII) yang merupakan badan setengah resmi. Tokoh-tokoh pemerintah, organisasi Islam, serta ilmuwan turut serta dalam badan ini. Organisasi yang diketahui oleh Letnan Jenderal Sudirman ini bermaksud meningkatkan kegiatan berhubungan dengan dakwah serta bertindak sebagai konsultan dan perantara antara berbagai organisasi yang sudah ada. Dalam tahun 1975, usaha-usaha dimulai untuk mendirikan majelis ulama yang baru. Majelis ulama di tiap ibu kota provinsi dibentuk atau bagi masih aktif diteruskan dalam rangka membentukkan majelis ulama yang baru.